Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ibu doakan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, tema 9, subtema 2, pembelajaran 4, dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut. Modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya, misalnya perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet. Apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, dapat menimbulkan potensi masalah. Komunikasi yang bebas melalui internet, misalnya jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak penggunaannya, maka teknologi ini justru akan merugikannya. Masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianutnya. Dengan demikian, masuknya paham-paham yang dapat memecah persatuan bangsa dapat diatasi sejak dini. Masuknya budaya luar seperti budaya individualisme, konsumerisme, hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya, sedangkan konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Ayo berdiskusi pada halaman 108 sampai halaman 109. Lakukanlah kegiatan berikut ini dengan memperhatikan instruksi yang diberikan. Membuat poster dengan menggunakan bacaan di atas dan juga menggunakan sumber informasi lainnya yang sesuai. Buatlah sebuah poster. Postermu sebaiknya memuat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern. 2. Menjelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain dapat didapatkan dari sumber informasi lain yang sesuai. Dan yang ketiga, tulisan dan gambar keseluruhan jelas dan mudah dibaca. Kamu dapat menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas dan membuatnya menarik. Berikut ini adalah contoh sebuah poster tentang dampak modernisasi. Ayo berlatih pada halaman 109. Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Dengan menggunakan bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut ini. Buatlah daftar dampak negatif modernisasi terhadap budaya bangsa, lalu cari tahu cara-cara untuk mengatasinya. Dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia yang pertama, munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat. 2. Munculnya kesenjangan budaya. 3. Munculnya budaya individualisme. 4.
munculnya budaya konsumerisme. 5. Munculnya budaya hedonisme. Dan 6. Munculnya budaya westernisasi atau lunturnya budaya sendiri. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu 1. Dengan penerapan nilai dan norma yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan bercerminkan pada nilai dan norma tersebut. 2. Dengan menyaring informasi yang masuk dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. 3. Dengan membiasakan dan kembali membudayakan nilai kebersamaan dan gotong royong yang merupakan salah satu jati diri bangsa. 4. Membudayakan hidup berhemat atau gemar menabung, serta meningkatkan daya kreativitas dalam pengelolaan keuangan. 5. Dengan meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan sifat simpati dan empati terhadap lingkungan sekitar. Dan 6. Meningkatkan jiwa nasionalisme dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, membuat poster. Berikut ini adalah contoh sebuah poster dampak negatif modernisasi dan cara penanggulangannya. Ayo menulis pada halaman 110. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, tuliskanlah kesimpulanmu tentang dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat kita. Kamu dapat juga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulanku, dampak modernisasi ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dampak positif antara lain cara berpikir yang lebih terbuka, logis, rasional, disiplin, dan menghargai waktu. Dampak negatif yang berpengaruh pada budaya masyarakat antara lain hedonisme, yaitu gaya hidup mewah, konsumerisme, individualitis, lunturnya budaya daerah sendiri. Diperlukan tindakan-tindakan bijaksana dalam menyaring dampak negatif modernisasi agar tidak merusak budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Berbesar hati menerima kekalahan oleh Fitri Kurniasari. Edo dan Bagus adalah sahabat karib. Mereka satu kelas di sebuah sekolah dasar di Solo, Jawa Tengah. Namun, sejak seminggu ini sikap Edo mendadak berubah terhadap Bagus. Sekarang, Edo selalu berangkat sekolah sendiri. Bahkan jika Bagus mendekatinya untuk berbicara, tiba-tiba Edo segera beranjak pergi. Kenapa sekarang Edo tidak mau bicara dan bermain denganku ya? Tanya Bagus kepada Damar, teman sebangkunya, ketika jam istirahat sekolah. Iya, aku juga melihat kalian seperti sedang bermusuhan. Apa karena kamu yang terpilih menjadi ketua kelas pada pemilihan minggu lalu? Edo kan juga kandidat ketua kelas, tebak Damar. Tapi kan melakukannya secara sportif. Itu pilihan teman-teman satu kelas, Bu Guru Anneke sendiri yang mengawasi, kata Bagus. Damar mengangguk membenarkan. Ketika bel pulang sekolah, Edo buru-buru keluar kelas. Ia sengaja menghindar untuk pulang bersama Bagus. Karena tergesa-gesa, kaki Edo tersandung kaki meja. Kepalanya terbentur ujung meja. Aduh, Edo mengerang kesakitan. Bagus, Damar, dan Bimo yang melihatnya segera menolong Edo. Bagus memapah Edo menuju kursi. Bagus segera mengambil peralatan P3K di lemari kelas. Luka di dahi Edo segera ia obati. Aku akan mengantarmu pulang Edo, kata Bagus. Terima kasih Bagus, aku bisa pulang sendiri kok, tolak Edo. Kenapa belakangan ini kamu selalu menghindariku Edo? Apa salahku? Bukankah kita berteman sejak lama? Tanya Bagus.
Edo menunduk, ia lalu menghela napas. Sebenarnya aku tidak bisa menerima kekalahanku waktu pemilihan ketua kelas. Aku iri kepadamu, Bagus. Sebagian besar teman-teman lebih memilihmu daripada aku. Padahal sedari dulu aku yang menjadi ketua kelas. Jelas, Edo. Aku tidak ingin bermaksud menggesermu yang biasa menjadi ketua kelas, Edo. Aku ikut menjadi kandidat ketua kelas karena pilihan teman-teman termasuk kamu, Kando, kata Bagus. Edo ingat waktu itu memang ia yang mengusulkan nama Bagus untuk ikut juga menjadi kandidat. Saat itu Edo sangat yakin ia yang akan terpilih menjadi ketua kelas, bukan Bagus. Bukankah saat itu kita melakukan pemilihan secara terbuka dan jujur, Do? Ingat kan kata Bu Anneke, kita harus sportif. Yang tidak terpilih harus berbesar hati mau memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Damar menimpali. Bu Anneke juga bilang, dengan bersikap sportif sebetulnya kita sudah menjadi pemenang. Menang karena mampu menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan. Tambah Bimo. Edo mengangguk kemudian menyalami Bagus. Maafkan aku, Bagus. Sekarang aku sadar bahwa sikapku menjauhimu adalah salah besar. Kamu sahabat terbaikku, Bagus, kata Edo. Edo dan Bagus pun bersalaman erat. Damar dan Bimo tersenyum melihatnya. Apa pendapatmu tentang cerita tersebut? Apakah kamu dapat memahami isi ceritanya? Kamu dapat menceritakan pemahamanmu tentang isi cerita tersebut melalui gambar yang kamu buat sendiri sesuai imajinasimu berdasarkan bacaan tersebut. Cerita yang inspiratif, cerita yang mampu memberi inspirasi, bahwa pemenang adalah orang yang mampu menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan. Dan berikut contoh gambar berbesar hati menerima kekalahan. Ayo menulis pada halaman 113. Berdasarkan cerita fiksi di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. Yang pertama, bagilah cerita di atas menjadi 3 bagian, yaitu awal cerita, tengah, dan akhir cerita. Tentukanlah pokok pikiran pada bagian cerita tersebut. Lalu tuliskanlah pokok pikiran atau ide cerita pada setiap bagian pada diagram berikut ini. Judul yaitu Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Pengarang Fitri Kurniasari. Pokok pikiran awal, Edo menjauh dari Bagus yang merupakan sahabatnya. Pokok pikiran tengah, Edo mengalami musibah, kakinya tersandung meja dan terjatuh, kemudian ditolong oleh Bagus. Pokok pikiran terakhir, penjelasan Edo dan penyelesaian masalah Edo dengan Bagus. Edo bersahabat dengan Bagus. Namun sejak seminggu Edo menjauh dari Bagas. Bagas tentu bertanya-tanya. Setiap Bagus mendekat untuk mengajak berbicara, Edo selalu menjauh. Bagus memperkirakan sikap Edo ini berhubungan dengan peristiwa pemilihan ketua kelas. Bagus ingin berdiskusi dengan Edo, tapi Edo tetap menjauh. Termasuk hari ini saat bel pulang terdengar. Edo dengan tergesa-gesa bergegas keluar menghindar. Edo tidak memperhatikan sekitarnya sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur meja. Bagus dan teman-teman segera menolong Edo. Kesempatan ini dimanfaatkan Bagus untuk berdiskusi dengan Edo. Akhirnya Edo menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Setelah memberi pengertian ke Edo oleh Bagas dan teman-temannya, akhirnya Edo meminta maaf ke Bagus dan mereka kembali bersahabat. Yang kedua, bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya. Bayangkanlah kamu ada di dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar.
Buatlah gambarmu dalam bentuk gambar berseri. Pada setiap gambarnya, kamu dapat memberikan keterangan tambahan. Gunakanlah kertas ukuran A4, kemudian bagi menjadi 4. Gunakanlah keempatnya untuk menggambarkannya. Berikut ini adalah contoh sebuah gambar yang menceritakan tentang gambar fiksi tersebut. Pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri. Maka agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama yaitu 1. Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. 2. Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. 3. Setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Dan 4. Semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Ayo berdiskusi pada halaman 115. Kamu telah mengalami beberapa kegiatan yang melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan artikel di atas, bersama dengan teman sebangkumu, cobalah untuk mencari tahu dengan seksama bagaimana peristiwa persatuan dan kesatuan terdapat dalam peristiwa pengambilan keputusan bersama. Jelaskan juga bagaimana peristiwa tersebut berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila yang telah kamu pelajari sebelumnya. Tuliskanlah hasil diskusimu di atas lembar kertas, lalu bacakanlah secara bergiliran di dalam diskusi kelas. Tempelkanlah hasil diskusimu di papan tulis. Buatlah sebuah tabel untuk menjelaskan sikap-sikap apa saja yang diperlukan dalam musyawarah dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pada sisi yang lain, sebutkan sikap sebaliknya yang dapat mengganggu atau mengancam terciptanya persatuan dan kesatuan dalam peristiwa tersebut. Perhatikanlah sikap mana saja yang telah kamu lakukan. Berilah tanda centang terhadap sikap yang telah kamu lakukan dan tanda silang untuk sikap-sikap yang tidak kamu ingin lakukan. Sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan yang pertama, saling memahami dan menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. 2. Lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain dalam musyawarah. 3. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada peserta musyawarah yang lain. 4. Semua peserta musyawarah harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. 5. Diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan 6. Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Sikap dalam musyawarah yang mengancam persatuan dan kesatuan yaitu 1. Memaksakan kehendak kepada peserta lain. 2. Tidak mau menerima masukan, saran, dan kritik dari peserta lain dalam musyawarah. 3. Mementingkan kepentingan pribadi. 4. Tidak mau melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan 5. Tidak diliputi semangat kekeluargaan, tapi diliputi ambisi sendiri. Peristiwa pengambilan mufakat secara musyawarah merupakan salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Peristiwa tersebut dapat mempersatukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelasmu. 1. Tentukan 1 atau 3 tema musyawarah untuk mengerjakan sebuah proyek bersama, misalnya menyelenggarakan lomba membuat poster cinta tanah air dan bangsa di sekolah, atau menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di rumah-rumah ibadah di sekitar sekolah, atau menyelenggarakan kegiatan jalan bersama untuk ASI Cinta Indonesia. 2. Pilihlah 1 atau 2 orang untuk memimpin musyawarah. 3. Pilih 1 orang untuk mencatat hasil musyawarah. 4. Hal-hal yang dimusyawarahkan yaitu 1. Tujuan kegiatan sehubungan dengan usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Bentuk kegiatan. 3. Cara melaksanakan kegiatan. 4. Pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan. Dan 5. Pembagian tugas setiap bagian kegiatan. 5. Di akhir kegiatan, setiap siswa akan melakukan refleksi terhadap proses musyawarah dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana proses berjalannya musyawarah? Pada jawaban pertama, tergantung kepada jawaban setiap kelompokmu atau masing-masing kamu. Yang kedua, perbedaan pendapat apa saja yang telah muncul? Pada jawaban nomor 2, tergantung juga pada musyawarah dalam kelompokmu atau dalam masing-masing dirimu. Yang ketiga, bagaimana cara pencapaian mufakat dari perbedaan pendapat tersebut? Yang pertama, dengan melakukan diskusi-diskusi lebih intensif, disertai pemberian opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang bisa dijadikan kesepakatan semua pihak dalam musyawarah. Dan yang kedua, dengan melakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. 4. Bagaimana peran pemimpin diskusi? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi pemimpin diskusi? Yaitu kemampuan menyusun rencana, kemampuan mengajak anggota berdiskusi, kemampuan memberikan bantuan kepada anggota diskusi, kemampuan memberi inspirasi atau memupuk moral dan kreativitas anggota, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan membagi dan menyerahkan tanggung jawab atau pembagian tugas atau delegasi, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. 5. Apa peran pencatat kegiatan musyawarah? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi pencatat kegiatan musyawarah? Mencatat kegiatan atau poin-poin penting dalam musyawarah yaitu keterampilan mengetahui tema dan tujuan rapat, keterampilan menilai dan sigap dalam menangkap hal-hal penting yang muncul dalam musyawarah, keterampilan menyimpulkan pembicaraan dalam musyawarah, keterampilan dalam berkonsentrasi, mengetahui pembicaraan dalam musyawarah, keterampilan mengungkapkan isi pikiran dengan tepat dan logis sehingga sesuai dengan yang dimaksud, dan keterampilan menyimpan dokumen atau notulen. 6. Bagaimana peran dan tanggung jawab peserta musyawarah? Perannya yaitu mengikuti jalannya musyawarah, mengeluarkan atau menyampaikan pendapat dalam musyawarah, dan menyetujui atau menolak pendapat orang lain.
Tanggung jawabnya yaitu mengikuti aturan atau tata tertib dalam musyawarah, menghormati pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, menjaga suasana kondusif dalam musyawarah, dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Berikutnya, sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi peserta musyawarah? Yaitu antusias atau semangat mengikuti kegiatan musyawarah, menghormati peserta lain, sikap lapang dada dan berjiwa besar, kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dalam musyawarah, kemampuan untuk bekerja sama dengan peserta musyawarah yang lain, dan kemampuan untuk menerima dan melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah. Bagaimana kegiatan musyawarah ini dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitarmu? Jika setiap kegiatan dan hasil musyawarah ini diliputi oleh semangat gotong royong dan kekeluargaan, serta hasil musyawarah ini untuk kepentingan bersama, maka persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar akan semakin kuat dan terjaga. Namun, jika setiap kegiatan dan hasil musyawarah ini tidak diliputi semangat gotong royong dan kekeluargaan dan menimbulkan perpecahan, baik ketika proses maupun setelah pengambilan keputusan, serta tidak dilandasi semangat lapang dada dan berjiwa besar, maka musyawarah ini akan menimbulkan pertentangan dan perselisihan di lingkungan sekitar yang pada akhirnya merusak persatuan dan kesatuan. Kesimpulan apa yang dapat kamu buat tentang kegiatan musyawarah yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan masyarakat? Bahwa dalam setiap musyawarah harus diliputi semangat gotong royong, kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bersama, dapat dipertanggungjawabkan serta ditunjang oleh sikap lapang dada dan berjiwa besar, maka proses maupun hasil musyawarah tersebut makin mempererat persatuan dan kesatuan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.